Polisi menangkap 4 terduga penculik kepala cabang bank yang jasadnya ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kamis malam, jenazah korban dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Seorang pria diduga menjadi korban penculikan. Dari rekaman CCTV, korban yang sedang menuju mobilnya di parkiran pusat perbelanjaan di Jakarta Timur disergap sejumlah orang. Para penyergap menggunakan minibus berwarna putih dan parkir di samping mobil korban. Korban sempat melawan, namun pada akhirnya ia tak berdaya dipaksa masuk ke dalam mobil. Keesokan paginya jasad korban ditemukan warga di lahan terbuka di wilayah Kampung Karangsambung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga menemukan jasad dalam posisi tertelungkup dengan kondisi tangan terikat serta bagian kepala dililit lakban. Petugas kepolisian sektor Serang Baru dan tim identifikasi Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di sekujur tubuh korban terdapat luka memar. Di lokasi juga terdapat jejak ban mobil. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangi TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Untuk kondisi korban sendiri ya terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya. Bergerak cepat, polisi membekuk 4 terduga pelaku penculikan dan pembunuhan MIP yang belakangan diketahui merupakan kepala cabang sebuah bank plat merah. 3 terduga pelaku berinisial AT, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan seorang terduga pelaku lainnya, RW, ditangkap di Bandara Nusa Tenggara Timur saat hendak melarikan diri. Namun menurut Kasat Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, keempat terduga pelaku yang ditangkap hanya berperan menculik korban, bukan membunuhnya. Setelah sempat disemayamkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam jenazah MIP dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Di mata keluarga dan rekan kerjanya, korban dikenal sebagai sosok yang baik. Istri korban mendesak polisi untuk segera mengungkap motif pembunuhan suaminya. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Istri korban mendesak polisi untuk segera mengungkap kasus pembunuhan suaminya. Polisi hingga kini masih mendalami motif penculikan dan pembunuhan korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, yang pasti turut berduka cita ya untuk keluarga korban, karena tadi keluarga korban sendiri, yaitu dari istri korban, juga merasa terkejut gitu ya dengan peristiwa ini. Bagaimana kok bisa terjadi, karena memang proses penculikannya pun mengerikan, dan ironisnya memang korban ditemukan meninggal dunia. Gitu. Tapi gara-gara kasus ini saya jadi rada-rada parno nih, Rizka, karena kan korban ini mobilnya itu ternyata pelaku itu sengaja parkir di dekat mobil korban gitu. Jadi kayak kalau misalkan lagi parkir, terus di samping ada mobil, ada orang tuh kayak rada-rada takut sih. Tapi itu pentingnya kita untuk jadi waspada ya. Ya, dikhawatirkan memang seperti ada perencanaan atau mungkin sejenisnya. Cuman yang pasti tadi 4 terduga pelaku yang memang sudah ditangkap, itu ternyata bukan pelaku yang memhabisi nyawa korban. Nah, itu dia yang masih dalam pemburuan polisi juga. Dan yang paling penting sebenarnya adalah motif nih. Motif kenapa akhirnya terjadi kasus tersebut gitu kan. Kita tunggu ya nanti kira-kira siapa pembunuhnya, terus update di Liputan 6 SCTV. Wow, sekalian promosi juga. Oke.